Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan kuliah kita tentang asuhan keperawatan keluarga, masih kelanjutan dari pengkajian. Nanti kita akan bahas sampai dengan perencanaan. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, tadi dibahas tentang sedikit banyak gambaran tentang pengkajian. Jadi untuk sementara definisinya kurang lebih di awal kurang lebih sama bahwa keperawatan keluarga itu memiliki karakteristik tersendiri terutama untuk keluarga di Indonesia. Pengkajian sudah banyak dijelaskan. Kemudian kita lanjut dengan diagnosa keperawatan. Jadi diagnosa keperawatan itu juga masih sama, masih keputusan klinik untuk mengumpulkan data. Setelah pengumpulan data, kita akan menganalisa. Nah, selama ini diagnosa keperawatan itu kan kita mengikuti Nanda atau SDKI. Nah, untuk saat di keperawatan keluarga, kita masih cukup mengambil definisi ini. Di etiologinya ini ada 5 ini, jadi bisa dicatat sangat. Atau ini di bagian ini diulangi terus, bahwa etiologi dalam keperawatan keluarga itu mengingat 5 fungsi kesehatan keperawatan keluarga. 5 fungsi kesehatan keluarga itu ada 5, yaitu mengenal masalah kesehatan. Masalah kesehatan lebih fokus ke masalah apakah keluarga itu paham tentang pengertian, penyebab, dan tanda dan gejala dari masalah kesehatan, misalnya hipertensi atau gastritis. Mengambil keputusan ini apa yang terjadi atau komplikasi yang bisa terjadi jika tidak diobati penyakitnya. Kemudian merawat anggota keluarga yang sakit, melakukan perawatan. Bapak tekankan di sini 3 hal, bahwa ketika poin untuk merawat kesehatan itu ada 3 poin. Poin yang pertama, merawat secara umum. Kemudian poin yang kedua adalah memberikan keterampilan, misalnya kalau ada hipertensi berarti di situ harus mengajarkan relaksasi napas dalam atau memberikan kompres dingin. Kemudian ada pengobatan tradisional. Jadi ingat ya, ada 3 komponen di dalam merawat. Komponen perawatan memodifikasi ini lebih ke arah pencegahan penyakit. Kemudian memanfaatkan fasilitas kesehatan itu untuk mendapatkan pertolongan medis, misalnya rumah sakit, puskesmas, dokter, perawat, bahkan sampai bidan. Nah, inilah yang menjadi etiologi. Kalau misalnya di keperawatan secara umum kan misalnya nyeri berhubungan dengan proses inflamasi. Tapi kalau untuk di keperawatan keluarga, nyeri berhubungan dengan ini, apakah ketidaktahuan keluarga mengenal masalah kesehatan, tidak tahu, tidak mau, kemudian tidak mampu itu. Jadi ini harus diingat etiologinya itu adalah ketidaktahuan mengenal masalah kesehatan, ketidakmauan atau tidak kemauan mengenal masalah kesehatan, kemudian juga ada ketidakmampuan mengambil keputusan, ketidakmampuan memodifikasi lingkungan. Itu contoh diagnosa keperawatannya di sini ada kasusnya, misalnya dalam keluarga Tuan A terdapat istrinya Nyonya M sedang menderita gastritis. Saat dilakukan pengkajian, Nyonya M sedang merasakan nyeri pada epigastrim atau ulu hati. Nyonya M mengatakan mengetahui penyakitnya, namun tidak mengetahui secara lebih luas tentang penyebabnya. Nah, penulisan diagnosa keperawatannya itu ini, dia nyeri, kita masukkan keluarga, nyeri pada keluarga Tuan A, khususnya siapa yang sakit. Jadi ini ada kata-kata ini harus betul-betul ditekankan. Nyeri pada keluarga Tuan A, khususnya Nyonya M, berhubungan dengan ini tadi hanya mengetahui penyebabnya, tidak mengetahui penyebabnya berarti dia masih tidak mengenal masalah kesehatan. Jadi ketidaktahuan keluarga mengenal masalah kesehatan karena sudah sampai tahap tidak hanya mengetahui aja penyakit mah tapi tidak tahu lebih jauh. Nah, inilah cara menyusun
diagnosanya. Jadi sekali lagi Bapak ulangi bahwa diagnosa keperawatan itu memasukkan komponen keluarga, kemudian kliennya, kemudian etiologinya itu adalah 5 fungsi kesehatan, fungsi pemeliharaan kesehatan keluarga. Bagaimana dengan perencanaan? Rempra yang disusun juga ini sangat kompleks. Digunakan juga untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi klien. Kemudian, nah ini sudah ada link materinya bobot. Jadi untuk menentukan rempra, jadi biasanya di askep keluarga itu kan kita askepnya satu rumah ya. Jadi bisa jadi ada beberapa orang yang sakit. Jadi ada diagnosanya. Ada diagnosanya di situ, sehingga berapa yang sakit itu diagnosa keperawatannya misalnya ada 2, jadi dari 2 itu yang mana mau diprioritaskan. Oke, ini misalnya sifat masalah, apakah diagnosanya aktual, itu nilainya 3, risiko nilainya 2, sejahtera sehat nilainya 1, kemudian bobotnya ada 1. Bobotnya ini sudah ketentuan, kemungkinan masalah dapat dirubah, itu mudah, sebagian tidak. Maksudnya begini, ketika masalahnya ini sedang sakit, kemudian ada keinginan dari pasien dan keluarga untuk mau berubah perilaku yang misalnya untuk mengobatkan mau untuk dirawat. Apakah dia mudah, berarti tidak terlalu parah, atau hanya sebagian mungkin agak parah, kemudian tidak dapat. Tidak dapat ini bisa jadi karena dia tidak mau. Bagaimana masalahnya bisa dicegah? Apakah memang bisa dicegah? Misalnya hipertensi kan bisa dicegah dengan cara mengurangi konsumsi garam, kemudian termasuk mengurangi stres. Menonjolnya masalah ini harus segera ditangani, itu skornya 2. Ada masalah tapi sebenarnya belum segera ditangani, misalnya dia sudah hipertensi, tekanan darahnya 140 dan mungkin tidak, kondisinya masih sehat-sehat. Beda dengan ketika orang sudah hipertensi tapi tekanan darahnya sudah 160, 170. Walaupun dia tidak merasakan segera tapi harus segera ditangani karena itu sudah cukup tinggi. Kemudian masalah tidak dirasakan, biasanya ini untuk diagnosa sehat. Nah, bagaimana menentukan skornya? Menentukan skornya itu ini, skornya setiap kriteria dilihat, kemudian ini rumusnya skor dikali bobot. Skor yang diberikan, skor yang tertinggi kali bobot. Kemudian ini jumlahkan skor untuk semua kriteria. Misalnya, tadi kita kembali. Untuk di masalah aktual, misalnya dia nyeri-nyeri itu kan aktual, skornya itu 3. Skor tertinggi 3, bobotnya 1, berarti caranya tadi skor yang diberikan 3 dibagi skor yang tertinggi masih 3 dikali bobot, berarti 3/3 dikali 1, nilainya 1. Kemungkinan masalah dapat dirubah. Misalnya kita ambil sebagian, berarti tadi skornya saat dia diberikan 1, skor tertingginya 2, berarti 1/2 dikali bobot 2. Berarti berapa? Nilainya 1/2 kali berarti 1. Seperti itu juga selanjutnya. Nanti kita akan latihan di hari Jumat untuk scoring. Kemudian kita harus menjelaskan kenapa sih kita menganggap berisiko. Misalnya dia tadi diagnosa nyeri, ya nyeri karena klien sudah merasakan nyeri dengan skala nyerinya seperti tertusuk-tusuk. Skala nyerinya 6, yang dirasakan tertusuk-tusuk. Kemungkinan masalah dapat dirubah, ya. Kenapa mudah dirubah? Karena klien ada keinginannya untuk mau melakukan perawatan. Kemudian dapat dicegah, ya klien mau melakukan hal-hal yang dapat mencegah penyakitnya, misalnya mengurangi mengkonsumsi garam. Segera ditangani, misalnya kenapa harus segera ditangani? Karena kalau tidak ditangani itu akan berdampak buruk pada kondisi pasien. Nah, ini akan ada tugas, nanti akan ada linknya juga. Oke, Bapak akan kasih contoh seperti apa bentuk asuhan keperawatan
di yang sudah ada. Jadi Bapak bahas sedikit tentang ASCII-nya. Contoh ASCII format dulu. Jadi di formatnya sudah ada. Seperti ini nanti yang diisi tugasnya, silakan ditulis, diketik, kemudian genogramnya, keterangannya apa. Kalau misalnya ini dia misalnya anak di tahap perkembangan keluarga ini ukurannya anak pertama misalnya sekarang mahasiswa Kaltara, dia anak pertama berarti usianya di usia dengan dewasa. Remaja sudah lewat itu SMA itu dewasa langsung ditebalkan aja di sini atau kemudian yang sudah terpenuhi, yang belum terpenuhi apa? Misalnya tadi karena anaknya masih kuliah berarti belum hidup secara mandiri. Gambaran kesehatan secara keluarga sudah tadi dijelaskan. Ini dana rumahnya ini digambarkan ya di bentuk-bentuk kotak ya, kotak-kotak seperti apa. Kemudian ini diisi. Nah, fungsi pemeliharaan kesehatan keluarga sudah ada di sini kalimat-kalimat poinnya. Ketika misalnya jawabannya sudah tidak, itu berarti masalahnya di situ. Misalnya apakah ada perhatian keluarga pada anggota yang keluarga yang sakit? Tidak. Kenapa? Kemudian apakah mengetahui masalah yang dialami keluarganya, mengetahui penyebab, dan tadi mengetahui tanda dan gejala. Bagaimana dengan mengambil keputusan? Apakah keluarga mencari informasi, kemudian mengetahui akibat, kemudian bagaimana keyakinannya, apakah tidak perlu ditangani, cuek, ini berarti masalahnya adalah mengambil keputusan. Jadi mengambil keputusan kata utamanya adalah cuek. Kalau untuk tidak mengenal kata utamanya adalah tidak mengetahui. Kemudian apakah keluarga mampu untuk merawat ini pertanyaan apakah keluarga mampu merawat? Memodifikasi tadi untuk pencegahan, melakukan pencegahan misalnya hipertensi dengan mengurangi konsumsi garam, tidak terlalu stres, kemudian memanfaatkan fasilitas. Nah, ini nanti akan menjadi etiologi di dalam membuat diagnosa. Oke, ini ada tambahannya lagi tingkat kemandirian keluarga, nanti dilihat di sini. Jadi tingkat kemandirian keluarga itu ada 4. Ada 4 ya, di sini ada tingkat 1, 2, 3, dan 4, dan ada 7 kriteria. Misalnya tingkat 1 ketika dia sudah memenuhi kriteria 1 dan 2. Jadi kalau cuma 1 dan 2 ini berarti dia tingkat 1. Kalau dia sudah sampai di kriteria 5, jawabannya ya, berarti dia sudah masuk kriteria 2. Tambahannya lagi kalau dia sudah sampai di kriteria 6, berarti tingkat 3. Kalau sudah sampai 7. Nah, yang pertama apakah keluarga kalian menerima perawat, menerima pelayanan yang direncanakan, misalnya dia akan siap menerima kalau kita kembali lagi akan mengunjungi, itu salah satu indikatornya. Kemudian apakah keluarga dia bisa mengungkapkan, dia jujur bahwa ada masalah kesehatan yang dialami saat ini. Kemudian dia apakah sudah memanfaatkan kesehatan, apakah sudah melaksanakan apa yang sudah kita anjurkan. Nah, upaya pencegahan misalnya dia sudah melakukan hal-hal yang tidak memperburuk penyakitnya, misalnya hipertensi dia sudah mengurangi garam, dia sudah melakukan aktivitas fisik. Kemudian yang terakhir dia melakukan tindakan promotif secara aktif, maksudnya dia mengajak orang lain untuk hidup secara sehat. Ya seperti itu. Ini adalah anggota keluarga yang sakit, bisa diconteng-conteng saja. Kemudian ini klasifikasinya. Ini adalah formatnya. Bapak tunjukkan bagaimana bentuknya di ASCII-nya ya. Nah, untuk di pengisiannya sendiri seperti ini. Silakan di perpus sudah ada kayaknya ASCII keluarga, KTI ASCII keluarga, mungkin bisa dibaca-baca. Ini jadi pengumpulan datanya ini, komposisi keluarganya ini dijelaskannya. Biasa kalau untuk di KTI itu diuraikan, kalau misalnya di format disebutkan dengan tabel-tabelnya saja. Kemudian ini genogramnya dijelaskan 3 generasi, kemudian tahap perkembangannya itu adalah usia dewasa,
yang belum terpenuhinya ini, kemudian riwayat kesehatan keluarga, intinya dia sakit apa, namun istri status kesehatannya kurang baik karena ada hipertensi ya. Kemudian bagaimana keluarga sekitar yang lain. Kalau yang keluarga yang lain, oh dia pernah diare. Kemudian ini yang Bapak bilang karakteristik rumahnya, ini ada pintu, dapur, kamar, kemudian ini penjelasannya rumahnya sesuai dengan format. Karakteristik keluarga rumahnya jarak antar rumah di sebelah rumah 2 meter. Kemudian ini jelas bisa menguraikan jawaban pertanyaan. Kemudian ini penghasilannya sekitar 5 juta sampai 15 juta. Fungsi religius, coping keluarganya sudah ada juga. Pemeriksaan fisik, pemeriksaan fisik yang sakit. Kemudian harapan keluarganya. Kalau misalnya yang sakit itu ada 2, ya berarti format pemeriksaan fisiknya itu ada 2. Ini klasifikasi datanya, data DS, kemudian data penunjang hasil pemeriksaannya. Dan ini masalah yang muncul. Kemudian ini ada scoring masalahnya, sudah dijelaskan dia aktual dikali 1, bobotnya 1 dibagi 3. Ini pembenarannya. Kemudian karena dia di sini masih mengambil satu diagnosa ya. Ini satu diagnosa, skornya tadi sudah didapatkan. Bagaimana rempranya? Nah, rempranya seperti ini. Jadi rempranya itu ada tabel diagnosa keperawatan, ada tujuan jangka umum, jangka pendek, kriteria, standar. Standar ini LP sebenarnya sudah dimasukkan ke Rempra. Jadi istimewanya keperawatan keluarga, LP-nya itu masuk dalam Rempra. Yang biasanya ditulis kalau di KMB atau di perawatan lainnya. Ini urutannya. Tadi karena dia tidak mampu mengenal masalah kesehatan, berarti tadi terdiri dari 3, yaitu pengertian, kemudian tanda dan gejala, penyebab, tanda dan gejala. Jadi jelaskan pengertian hipertensi itu apa, keluarga mengenal hipertensi secara definisinya apa, menjelaskan tentang penyebabnya ada 4 dari 6. Kemudian menyebutkan tanda dan gejala. Tanda dan gejala hipertensi itu 4 dari 6. Jadi misalnya 6 di sini paling tidak dia harus melebihi 50%. Kalau 50% kan 30. Nah, mengambil keputusan. Di mengambil keputusan juga harus diperhatikan bahwa ada 2 komponen. Keluarga itu harus mengambil keputusan. Yang pertama, apa yang terjadi jika hipertensinya tidak diobati, berarti komplikasi ada 3 di sini. Kemudian bagaimana kita mengajak keluarga, ayo keluarga mau merawat anggota keluarga sakit. Kemudian untuk merawat, pertama merawat secara umum, menurunkan berat badan, ini sesuai dengan teori. Kemudian mengatasi nyeri, ini dengan memberi guli-guli. Kemudian mengatasi pengobatan tradisional. Jadi di keperawatan itu mampu merawat itu ada 3, merawat secara umum, kemudian memberikan keterampilan, misalnya relaksasi napas dalam boleh, kompres juga boleh, kemudian ada pengobatan tradisional. Jadi itu untuk masuk di keperawatan. Kemudian di pencegahan juga ini bagaimana pencegahan hipertensi. Harus bedakan antara pencegahan dan perawatan ya. Kemudian ini menyebutkan 3 hipertensi, kemudian fasilitas pelayanan. Bagaimana dengan implementasinya? Jadi istimewa keperawatan keluarga ini dia implementasinya berbarengan dengan evaluasi. Jadi lihat di sini mendiskusikan ini diambil dari mana? Diambil dari Rempra yang bagian ujung. Yang ininya ada rencana tindakan di sebelahnya. Rencana tindakan ini dibuatkan Rempra dan dibuatkan hasil juga. Oke.
Jadi pertemuannya itu sekali pertemuan untuk satu diagnosa itu kan 5 kali ya. Ini tujuan jangka panjangnya itu setelah dilakukan 5 kali kunjungan itu diharapkan masalah teratasi, dan setiap pertemuan itu tidak melebihi dari 45 menit, bisa 1 sampai 30 menit. Ya, memang ini untuk aspek keluarga agak ribet. Nanti Bapak ada sebenarnya yang akan menjadi contoh untuk aspek penerusan rempranya. Nanti akan ada contohnya. Kalau untuk hipertensi kayaknya Bapak tidak berikan ini karena pasti banyak yang ambil seperti itu. Nanti Bapak edit dulu dari penyakit yang lainnya. Oke, demikian. Silakan melanjutkan lagi tugasnya. Kalau sudah pengkajian, berarti tentukan satu diagnosa atau 2 juga boleh. Kemudian tentukan scoring, kemudian buatkan rempra. Untuk scoring dan rempra kita akan bahas di hari Jumat. Itu. Sementara untuk hari Kamis kita fokus di pengkajian. Nanti kita via Zoom saja. Nanti kalian akan mengirimkan ke email Bapak tugasnya pagi itu. Jadi pas pagi sebelum kita mulai, kalian kirim tugas, bisa juga sebelumnya yang isian sudah terisi semua dari format pengkajiannya. Ini untuk latihan supaya nanti pada saat PKL tidak mengalami kesulitan. Oke, demikian, mudah-mudahan lebih dipahami. Nanti kita akan lebih banyak didiskusi. Bapak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.